Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Soleh Putranto dari Prodi Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan eh, mempresentasikan proposal berjudul pengembangan bahan ajar berupa e-modul pada materi mitigasi dan adaptasi bencana pada mata pelajaran geografi pada jenjang SMA atau sekolah menengah atas. Di sini kenapa sih saya memilih e-modul sebagai bahan ajar yang akan dikembangkan? Nah, e-modul ini kan sebelumnya ada bahan ajar konvensional seperti buku teks. Nah, ini memiliki kekurangan, yaitu diantaranya mengakomodasi kurang mampu mengakomodasi kebutuhan pembelajaran yang dinamis dan terkini. Sedangkan e-modul ini memiliki kelebihan yaitu memungkinkan integrasi dari berbagai media pembelajaran seperti video, animasi, dan simulasi yang dapat meningkatkan minat dan pemahaman siswa. Selain itu juga, e-modul dengan e-modul siswa dapat belajar secara mandiri dengan materi yang disajikan secara sistematis dan menarik. Tak, selain bermanfaat untuk siswa, e-modul ini juga bermanfaat untuk guru, yaitu lebih mudah untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan belajar siswa. Kemudian ini ya tujuan yang sudah saya terangkan tadi. Terus untuk kajian teorinya saya mengutip dari Salsabila tahun 2024 berjudul Pengembangan e-modul Multi-Content dengan pendekatan Discovery Learning dalam untuk materi hidrosfer. Nah, dalam metode ini, dalam metode penelitian, peneliti menggunakan jenis pengembangan bahan ajar yaitu R&D, yaitu Research and Development. Selain itu juga metode yang digunakan untuk penelitian ini menggunakan metode ADDIE yang sudah dimodifikasi menjadi ADD, yaitu ada analyze atau analisis, yang kedua yaitu design, dan yang ketiga yaitu development atau pengembangan. Nah, ini kan akan membuat rancangan e-modul. Rancangan ini ada beberapa step by step. Yang pertama ini ada pengantar. Nah, e-modul ini kan dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai materi mitigasi dan adaptasi bencana di sekolah menengah atas. Yang kedua yaitu ada tujuan pengembangan. Terus yang ketiga ini ada struktur e-modul. E-modul ini berisikan apa aja sih? Yang pertama ada sampul modul cover. Cover ini berisikan judul, nama penyusun, logo sekolah, tahun penerbitan, dan juga kata pengantar, yaitu penjelasan singkat tentang tujuan dan manfaat e-modul. Kemudian ada ucapan terima kasih kepada pihak yang berkontribusi untuk mendukung pembuatan e-modul. Yang kedua yaitu ada daftar isi. Nah, daftar isi itu daftar isi ini berisikan bab dan subbab beserta nomor halaman. Yang ketiga ada pendahuluan, isinya ada latar belakang dan tujuan pembelajaran. Yang keempat ini tentunya ada isi e-modul, isinya itu berisikan tentang 4 bab. Bab yang pertama yaitu konsep dasarnya mitigasi dan adaptasi bencana. Kedua, definisi dan perbedaan antara mitigasi adaptasi. Terus pentingnya mitigasi dan adaptasi. Kemudian masuk ke bab yang kedua yaitu jenis-jenis bencana alam. Ini
Contohnya saja gempa bumi, penyebabnya apa, dampaknya bagaimana, dan langkah untuk mitigasinya itu bagaimana saja. Bab yang ketiga yaitu adaptasi terhadap bencana, yang dan bab yang keempat yang terakhir yaitu tentang studi kasus dan latihan lah. Untuk latihannya ini merupakan latihan soal maupun kuis interaktif untuk siswa. Kemudian penutup ini berupa kesimpulan dan saran. Terus habis itu ada daftar pustaka. Daftar pustaka ini referensi yang digunakan dalam penyusunan modul. Eh, Contoh halnya kita mengutip dari mana materinya. Tuh. Kemudian lanjut ada yang namanya lampiran. Lampiran ini berisikan glosarium. Glosarium ini adalah istilah-istilah sulit yang terdapat pada modul tersebut. Kemudian ada peta dan diagram, kemudian tabel dan grafik pendorong. Kemudian yang selanjutnya yaitu fitur-fitur dalam e-modul, dan yang terakhir yaitu penutup. Sekian presentasi dari saya, Abdul Rahman Purwanto. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.